personal dan media sosial. Jadi belakangan ini banyak sekali hal-hal negatif yang disebabkan oleh media sosial. Salah satunya yang pertama adalah efek kecanduan atau saya sebut dengan dopamine effect. Dopamin sendiri adalah hormon di otak yang dapat menimbulkan kepuasan. Kepuasan sendiri ada namanya chip dopamin. Chip dopamin adalah mendapatkan dopamin secara instan. Nah, ini agak berbahaya kalau terjadi dalam jangka waktu lama. Nah, efek dopamin ini dapat keluar apabila salah satunya kita seperti minum kopi, scroll media sosial, terus kita main game, merokok, judi online, dan juga narkoba. Nah, jadi tapi bukan berarti dopamin ini selalu negatif. Ada juga dopamin yang positif. Salah satunya apabila kita berolahraga. Olahraga tersebut dapat menghasilkan juga dopamin tapi yang baik. Nah, jadi media sosial ini dapat juga menyebabkan efek dopamin meningkat. Nah, dopamin ini sendiri memiliki efek buruk dalam jangka waktu lama. Contohnya, misalnya kita hari ini bermain media sosial setengah jam, 30 menit ya. Itu kita rasa puas. Tapi kedepannya dia nggak cukup 30 menit. Bisa sampai sejam, 2 jam baru mendapatkan kepuasan yang sama. Itulah bahayanya chip dopamin. Jadi teman-teman hati-hati, jangan sampai kecanduan sosial media. Sampai ada juga penelitian mengatakan bahwa di Indonesia kita salah satu pengguna media sosial terbesar di dunia. Sampai lebih kurang 4 sampai 8 jam penduduk Indonesia menggunakan media sosial. Yang kedua, efek sampingnya adalah cyberbullying. Nah, belakangan ini banyak kita lihat orang-orang yang bisa dikatakan melakukan bullying melalui media sosial, membuat orang yang dibully itu sampai depresi. Depresi itu ujung-ujungnya bisa sampai bunuh diri. Jadi di tubuh kita, di otak kita, ada namanya hormon serotonin. Serotonin itu adalah hormon di otak yang menimbulkan kebahagiaan, rasa senang. Nah, orang yang kena bully itu akan menyebabkan turunnya daripada kadar serotonin di otak. Efeknya apa? Efeknya orang tersebut mudah sedih, murung. Lama-lama bisa kena depresi. Depresi kalau nggak terkontrol lama-lama bisa membuat seseorang bunuh diri. Jadi teman-teman, kalau kita punya teman janganlah dibully, apalagi di sosial media. Jangan dibully karena kasihan banget. Ujung-ujungnya bisa kena depresi, bisa kena suicide atau bunuh diri. Selanjutnya, efek samping daripada media sosial adalah perbandingan sosial dan FOMO. Jadi contohnya, ini paling banyak nih tempat kita. Contohnya, misalnya teman kita baru beli sepeda motor atau mobil baru atau handphone baru. Kita banding-banding nih, dia udah beli nih, aku kapan? Nah, kadang-kadang teman-teman, media sosial tuh nggak selama itu benar. Kadang-kadang mereka tuh cuman konten hanya beli, hanya apa. Kadang-kadang belum tentu juga punya mereka, tapi kita sendiri udah rasanya minder, rasa kita tuh nggak percaya diri, dia punya ini, kita nggak punya. Hal tersebut sangat tidak baik sekali. Hal tersebut bisa menyebabkan kita tidak percaya diri berjumpa dengan orang. Yang kedua tadi FOMO itu adalah fear of missing out atau ikut-ikutan. Nah, jadi di sini ya banyak sekali ya seperti tadi juga ya, teman-teman yang misalnya baru beli barang-barang atau barang tertentu taruh di sosial media, kita rasa ingin memiliki juga. Nah, hal tersebut menyebabkan kadang-kadang kita sampai ngutang, kadang-kadang sampai pinjaman online. Nah, itu adalah salah satu efek buruk daripada sosial media, yaitu FOMO. Yang ketiga, nah ini nih bonus nih untuk teman-teman ya, adalah self diagnostic. Jadi banyak sekali di klinik saya datang ya kan, pasien, dokter saya nyeri dada. Saya dokter tadi malam baca Google atau saya nonton YouTube. Nah, itu setelah saya baca, katanya dokter itu adalah ciri-ciri serangan jantung atau ciri-ciri tumor paru stadium akhir, sesak, rasanya berat. Saya dokter kayaknya udah mau mati. Nah, jadi padahal setelah kita cek di ronsen, di EKG, dicek yang lain-lain, nggak ada masalah. Padahal cuma gas lambung aja meningkat. Nah, jadi hal tersebut salah satu adalah efek samping daripada penggunaan media sosial. Ya, jadi teman-teman, dari kita tidak disarankan atau tidak boleh mendiagnosa diri sendiri berdasarkan googling. Kadang-kadang hal tersebut mirip-mirip semua. Nggak selamanya nyeri dada itu adalah tumor, nggak selamanya nyeri dada itu adalah sakit jantung. Bisa jadi gas lambung. Memang bisa juga sih jantung, tapi janganlah mendiagnosa diri sendiri dari media sosial, karena hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya ansietas atau cemas berlebihan.
Jadi kalau kita nggak ada masalah nih, tapi kita menganggap kita kena serangan jantung, pasti kita rasa cemas, tidur nggak bisa, baru nanti pikirannya buruk, nanti kalau aku meninggal gimana ya. Padahal hal tersebut tidak ada. Kita hanya paling gas lambung naik atau apa gitu. Jadi kalau kita ada keluhan-keluhan tersebut, saran saya kalau membaca dari sosial media boleh, tapi sekedar aja, jangan dijadikan acuan. Yang paling aman adalah periksakan ke dokter Anda segera. Oke, teman-teman, saya rasa itu aja. Semoga bermanfaat. Jadi kita ringkas lagi. Jadi efek samping dari media sosial adalah yang pertama efek kecanduan, yang kedua cyberbullying, yang ketiga adalah perbandingan sosial atau FOMO, yang keempat adalah self diagnostic yang berbahaya sekali. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat.